Shalom, ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini berjudul, Mengapa pengikut Yesus bisa binasa? Mengapa pengikut Yesus bisa binasa? Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 27. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Dan juga di dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan 16, saya akan bacakan untuk saudara. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah kisah yang sangat menyakitkan bagi murid-murid Yesus, para pengikut Yesus yang setia. Bayangkan, Yudas Iskariot yang adalah salah satu dari murid Yesus bisa kerasukan iblis. Dalam Lukas pasal 22 dikatakan kemasukan iblis dan akhirnya binasa. Kisah ini sangat penting. Itu sebabnya dicatat oleh 4 Injil dalam Alkitab. Lewat kisah ini, firman Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya, apakah kita juga bisa bertahan dalam menjaga anugerah keselamatan kita sampai akhir hidup kita, atau justru berakhir dengan kita terhilang. Mari kita pelajari, mengapa Yudas Iskariot bisa binasa. Sesuai tema yang saya buat, mengapa pengikut Yesus bisa binasa? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, arti kata binasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya hancur lebur atau musnah. Tetapi dalam Alkitab, arti dari binasa itu dapat mati. Dapat mati. Yaitu lawan kata dari hidup kekal. Dalam Yohanes 3:16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ada 2 hal yang akan kita pelajari saat ini. Yang pertama, Yudas Iskariot adalah murid Yesus. Yang pertama, Yudas Iskariot adalah murid Yesus. Dalam Markus pasal 13 ayat 16 sampai dengan 19 dicatat nama-nama ke-12 murid Yesus. Yang pertama dicatat Petrus, dan yang terakhir dicatat Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah murid Yesus. Ini adalah fakta untuk menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua murid Yesus atau pengikut Yesus yang dapat dipercaya. Bahkan sekalipun mereka dapat menyembuhkan orang sakit dan juga mengusir setan. Sejarah gereja mencatat sudah banyak orang-orang yang mampu melakukan hal ini. Mereka mengusir setan, mereka menyembuhkan orang-orang sakit, tapi berkhianat. Apa yang dilakukan mereka persis seperti yang dilakukan Yudas Iskariot. Jadi kita juga hari-hari ini di akhir zaman, kita harus berhati-hati dengan orang yang memanggil atau yang menyebut tanda kutip hamba Tuhan, penyembuh atau pengusir setan. Jangan-jangan mereka juga jahat seperti Yudas Iskariot yang akhirnya berkhianat kepada Yesus. Saudara, Yudas Iskariot adalah murid Yesus.
atau pengikut Yesus. Artinya, Yudas Iskariot sama dengan kita. Kita juga pengikut Yesus. Yang membedakan hanyalah pelayanan Yudas Iskariot terlihat lebih dahsyat. Yesus memanggil para murid-muridnya termasuk Yudas Iskariot dengan panggilan rasul, yang artinya orang yang diutus. Yudas Iskariot menjangkau jiwa dengan berkhotbah, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Bandingkan dengan saudara dan saya. Nah, yang mau saya tekankan dari poin pertama ini adalah kita harus hati-hati dalam menjalani hidup ini, supaya kita juga bisa bertahan, menjaga anugerah keselamatan kita sampai garis finish. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Itulah hal pertama yang perlu kita perhatikan. Yudas Iskariot adalah murid Yesus. Tetapi dia sebagai murid Yesus bisa binasa. Padahal kita tahu Yudas Iskariot bergaul dengan Yesus lebih dari 3 tahun. Hampir setiap hari. Setiap saat ia ada bersama-sama dengan Yesus. Tetapi akhirnya ia berkhianat dan binasa. Yudas Iskariot yang adalah murid Yesus bisa binasa, apalagi saudara dan saya. Kita harus tetap bergaul intim dengan Yesus, menjaga anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita sampai akhir hidup kita. Yang kedua, tahap-tahapan Yudas Iskariot menuju binasa. Tahap-tahapan Yudas Iskariot menuju binasa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat Yudas Iskariot akhirnya berkhianat. Ini poin yang penting harus kita ingat. Bahwa Yudas Iskariot yang adalah murid Yesus, tetapi pada akhirnya ia berkhianat kepada Yesus. Kalau kita membaca Alkitab, memang Yudas tidak tiba-tiba dia kerasukan setan. Tiba-tiba dia kemasukan iblis. Tetapi itu adalah bagian dari tahap-tahapan di mana ia mengambil jalannya sendiri untuk menuju binasa. Kita perhatikan ada 3 tahapan Yudas Iskariot menuju binasa. Tahap yang pertama, Yudas Iskariot mencintai uang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, uang itu adalah jerat baik bagi orang miskin maupun orang kaya. Jika seseorang mempercayai uang, jiwanya akan binasa. Yudas Iskariot adalah bendahara dari para murid Yesus. Alkitab mencatat ia sering mencuri uang dari kas yang dipegangnya. Ini berarti Yudas memiliki hati yang suka mencuri. Dia mencuri yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Saudara, ketika seseorang bekerja, mendapatkan uang dengan jujur, itu sangat baik dan memang seharusnya seperti itu. Tetapi 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan kita, saya akan baca 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang,
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Inilah fakta. Kita sudah melihat contoh banyak sekali orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang akhirnya terjebak dengan mencintai uang sehingga mengkhianati Yesus. Perhatikan baik-baik, saudara. Yudas Iskariot demi uang ia mengkhianati Yesus. Ia mencintai uang. Mengapa bisa seperti itu? Dalam sebuah perumpamaan di dalam Lukas pasal 8 ayat 14, saya akan bacakan untuk saudara. Lukas 8 ayat 14 berkata, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, manusia, termasuk saudara dan saya, bisa saja terjebak dalam mempercayai uang dan kenikmatan dunia. Sehingga secara bertahap, tidak tiba-tiba, ia akan terhimpit oleh kenikmatan dunia. Dan akhirnya mulai menjauh dari Tuhan. Itulah tahap pertama, Yudas Iskariot mencintai uang. Tahap kedua, Yudas Iskariot tidak berpegang pada tujuan utama hidupnya. Saudara, Yudas Iskariot itu seorang yang mendua hati. Sebagian hatinya menginginkan mengikuti Yesus, sebagian hatinya menginginkan hal-hal duniawi. Dalam Yakobus 1 ayat 8 dikatakan demikian. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berpegang teguh kepada tujuan utama hidup kita, yaitu untuk mendahulukan Tuhan dari segalanya. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang harus menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetap fokus kepada tujuan utama hidup kita. Nah, Yudas Iskariot, dia tidak berpegang pada tujuan utama hidupnya. Karena dia mendua hati. Tahap ketiga, yang terakhir, iblis bermain pada kelemahan Yudas Iskariot. Dalam Lukas pasal 22 dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam diri Yudas Iskariot. Iblis tahu bahwa Yudas mencintai uang. Maka iblis bermain pada kelemahan Yudas Iskariot. Akhirnya Yudas Iskariot menyerah. Kita harus hati-hati dengan kelemahan kita. Kita harus tahu di mana kelemahan kita. Supaya kita peka, tidak mudah tertipu oleh tipu muslihat iblis. Iblis bermain pada titik kelemahan Yudas Iskariot. Ini menjadi peringatan untuk saudara dan saya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan demikian, saya akan bacakan untuk saudara. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Hupernikau, mari, biarlah kita tetap sebagai pemenang total terhadap tipu muslihat iblis, terhadap kuasa dosa,
terhadap sistem dunia yang berontak terhadap Allah. Dengan bergaul intim dengan Yesus, kita akan menyadari titik kelemahan kita. Dan kita tidak akan membiarkan iblis bermain-main pada titik kelemahan kita. Seperti halnya iblis bermain pada titik kelemahan Yudas Iskariot. Yaitu Yudas Iskariot mencintai uang. Banyak orang berpikir bahwa dosa seksual, dosa narkoba, itu yang sangat membahayakan. Padahal kalau kita perhatikan, dosa cinta uang itu lebih membahayakan. Sudah banyak orang-orang yang akhirnya mengkhianati Yesus, mengkhianati imannya hanya karena uang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, secara bertahap saudara akan berpikir seperti ini. Baik-baik saja, itu normal-normal saja. Kan semua orang juga membutuhkan uang. Saudara hati-hati. Pada saat kita berpikir seperti itu, secara bertahap, kita juga sudah mulai menjauh dari kasih Kristus. Dulu Yesus dan firman-Nya menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian kita. Tetapi sekarang Yesus dan firman-Nya menjadi prioritas yang keberapa? Karena kita sudah memprioritaskan uang. Seperti Yudas Iskariot. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengingatkan saudara supaya kita tetap berhati-hati dalam menjalankan hidup ini. Sehingga lewat kisah ini kita menyadari bahkan Yudas Iskariot yang adalah murid Yesus, berjalannya waktu, tahap-tahapan kehidupannya, Yudas Iskariot menuju kebinasaan. Biarlah kita tetap bertahan dalam iman kita, menjaga anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sampai akhir hidup kita, kita tetap setia mengasihi Yesus, menjadi anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Roh Kudus, Engkau yang menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Kau berkati seluruh jemaat, semua yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kehidupan rohani kami juga semakin baik di mata Tuhan. Dijauhkan dari hidup kami sikap-sikap seperti Yudas Iskariot dalam nama Yesus. Tapi biarlah dari waktu ke waktu kami terus bergaul intim dengan Tuhan, terus menjadi pelaku firman-Mu, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan, tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa buat bangsa Indonesia, negeri tercinta. Berkati supaya ada kesejahteraan di negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.